Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama kami di channel Hohihi. Dan kali ini kami akan berziarah ke makam Mbah Dimyati. Ya, biografi sejarah mencatat Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik. Muridnya ribuan dan tersebar hingga mancanegara. Menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sufistik. Perjalanan spiritualnya dengan beberapa guru sufi seperti Kiai Dalhar Watujongol, perjuangannya yang patut diteladani bagi masyarakat Pandeglang, Provinsi Banten, Mbah Dim, sosok sesepuh yang sulit tergantikan. Lahir sekitar tahun 1925, dikenal pribadinya bersahaja dan penganut tarekat yang disegani. Abuya Dimyati juga kesohor sebagai guru pesantren dan penganjur ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pondoknya di Cidahu, Pandeglang, Banten tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu, bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat hingga kiai. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang mumpuni, bukan saja mengajarkan ilmu syariah, tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Abuya dikenal sebagai penganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Abuya Dimyati lahir dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukoyah, dan sejak kecil memang sudah menampakkan kecerdasannya dan kesolihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren seperti pesantren Cadasari, Kadu Peseng, Pandeglang, kemudian ke pesantren di Plamunan hingga Pleret Cirebon. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mbah Dalhar Watujongol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Kosim Bendopare, Mbah Badlowi Lasem, Mbah Ruhyat Kaliwungu, dan masih banyak lainnya. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sesepuh tersebut adalah memiliki kriteria kekhilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Ketika mondok di Watujongol, Abuya sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik, ketika Abuya datang pertama ke Watujongol, Mbah Dalhar memberi kabar gembira kepada santri-santri bahwa besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watujongol sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya menetap. Beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Saking pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim, jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang seolah-olah Mbah Dim ingin memberikan tekanan khusus. Jangan sampai ngaji ditinggal meskipun dunia runtuh 1000 kali. Salah satu cerita karomah yang diceritakan Gus Munir adalah di mana ada seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak. Ketika itu kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika sampai di makam, maka penjaga bertanya kepada beliau dari mana, dan sang kiai menjawab dari Indonesia. Maka penjaganya langsung bilang, oh, di sini ada setiap malam Jumat seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah dan duduk saja di depan makam, banyak segenap peziarah akan diam dan menghormati beliau. Beliau membaca Al-Quran, maka peziarah lain akan meneruskan bacaan mereka. Maka kiai tadi kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut.
Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati. Maka kiai tersebut terus kagum, dan ketika pulang di Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah seorang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau terasa ada perasaan adem dan tentrem di hati orang yang melihatnya. Abuya Dimyati wafat meninggalkan kita semua pada malam Jumat Pahing atau 3 Oktober 2003, 7 Syaban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Umat muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama, telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten, dalam usia 78 tahun. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kesalahan-kesalahan beliau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian mengenal sosok Kiai Haji Abuya Dimyati dari Cidahu, Banten. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.